Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Ini tuh udah 5 hari lamanya kan gue tuh kagak lanjutin kisahnya si Rio ya kan, yang tinggal di dunia yang cewek cantik itu malah disangka cewek jelek ya kan. Ya begitupun sebaliknya, cewek jelek malah disangka cewek cantik. Dan jadi kalian gue bakalan lanjutin ke part keempatnya ya kan. Dan manga yang bakalan gue bahas kali ini itu berjudul Gyakutan Isekai de Yomeki Ukure Estreng Onna Boken Satachi ni Sema Rare Teimas part keempat gitu cuy. Jadi ya seperti apa yang lanjutan ceritanya, langsung aja kita kasihin pembahasan alir cerita manganya cuy. Oke, melanjutkan part ketiga kemarin setelah kita diliatin sama kedatangan dari si Orion di rumahnya si Rio. Di sini maksud kedatangan si Orion itu cuman pengen menyapa si Rio aja gitu cuy. Meskipun ya sangkanya si Rio ya kan, si Orion itu masih akan pergi ke suatu tempat gitu cuy. Tapi ya di sini itu cuy, alih-alih si Rio itu bahagia gara-gara ketemu sama si Orion, di sini si Rio tuh malah ketakutan gitu cuy. Karena bisa jadi dia itu bakalan diberi berkah lagi yang aneh-aneh ya kan sama si Orion. Nah di sini cuy, si Orion itu nanya ya kan kepada si Rio tentang apa yang terjadi beberapa hari ini sama si Rio cuy. Ya di sini si Rio jujur gitu cuy, kalau dia itu lagi digodain sama sosok elf gitu cuy, yang datang ke dia dan pengen ngebayar si Rio buat main ranjang sama dirinya. Ya di ini si Orion itu kayak paham gitu cuy akan sesuatu. Ya meskipun niatan dia itu pengen ngasih sebuah kutukan gitu cuy kepada si Sylvia. Ya si Orion bilang ya kan kalau sama dia itu kagak mau gitu cuy, ada orang yang berani banget ya kan kayak dengan gampangnya ngebayar berkah yang diberikan sama dirinya. Ya di sini si Rio tuh kayak ngasih penjelasan gitu cuy kalau sama ya sepertinya si Sylvia itu gak ada niat jahat gitu cuy kepada dirinya. Tapi ya si Orion itu di sini kagak tenang gitu cuy gara-gara si Rio itu jadi ditargetin sama sosok wanita. Dan dia tuh kayak ngasih sebuah cincin ya kan kepada si Rio yang bernama Quadras Ring, yang si Orion tuh kayak ngasih penjelasan ya kan kalau sama ring ini itu bisa ngasih efek paralyze ke orang yang berkontak langsung sama cincin ini cuy. Dan ring ini juga ya kan itu ada sebuah cambuk yang juga bisa ngasih paralyze gitu cuy ke orang yang berkontak langsung juga sama cambuk ini. Bahkan ya cincin ini itu juga bisa menembakkan sebuah peluru itu cuy. Yang melihat semua kekuatan ring ini ya kan, si Rio tuh kagum gitu cuy, mana ya cincin ini itu akan selalu aktif ya kan apapun resistansi ketahanan dari musuhnya si Rio. Ya si Rio tuh sadar ya kan kalau ring ini itu udah di atas harta level S gitu cuy. Dan pas mengingat nama dari cincin ini ya kan, yaitu si Quadras, si Rio tuh sadar ya kan kalau semua ya cincin ini itu pernah dipakai gitu cuy oleh guild master pertama dari guild master ke-8 buat ngelakuin kejahatan yang entah kenapa ya kan dirinya itu malah mati gara-gara terkena status abnormal dari cincin ini yang ngeberiin paralyze kepada dia sampai pada akhirnya dia tuh mokar gitu cuy. Ya gara-gara inget hal ini ya kan, si Rio tuh pengen mengembalikan cincin ini kepada si Orion gitu cuy. Tapi si Orion malah pergi entah kemana itu cuy. Nah di sini ya kan Sajrin tuh kayak lagi bimbang mengenai cincin ini, bahkan pengen melaporkannya ke party Rosen Cruiser. Di sini si Rio terdapat kabar gitu cuy kalau ada seseorang yang lagi nungguin dia di ruang resepsionis, yang ternyata orang ini adalah si Riselote cuy. Ya si Riselote akan datang di sini dengan minta maaf gitu cuy karena udah mengganggu si Rio. Karena maksud kedatangan dia kemari ya kan, dia itu kayak pengen gitu cuy mengajak si Rio buat melihat ibu kota bersama dirinya cuy. Ya anggapannya sih dia tuh kayak pengen kencan sama si Rio. Cuman karena si Riselote itu kayak terlalu mantap ya kan dari belakang sama gaun-gaunnya yang cantik banget, si Rio tuh kayak langsung mendekap dia gitu cuy dari belakangnya sambil kayak ngejilatin bagian lehernya si Riselote anjir. Wah, pengen gua sih. Ya di sini ya kan gara-gara dijilatin sama si Rio, di sini si Riselote itu kayak merasa terangsang gitu cuy. Cuman dia tuh kagak tahan dan malah ngedorong si Rio balik ke belakang sampai jatuh ke kasurnya cuy. Yang malah gara-gara ini ya kan, gara-gara jatuhnya si Rio ke kasurnya, si Riselote itu malah mainin jet tempurnya si Rio cuy. Ya di sini pas udah ngedorong si Rio ya kan, si Riselote itu kayak meminta maaf gitu cuy. Dan dia itu kayak malah ngasih tahu itu cuy kalau di pandangan orang lain dia itu malah disangka mirip sama sosok dwarf gitu cuy. Jadi kayak kagak ada daya tarik sama sekali. Dan ya setelah semua ini tuh udah selesai, si Riselote itu kayak jadi mengajak si Rio gitu cuy kalau gimana jika mereka itu mampir ke perpustakaan ibu kota bersamanya cuy. Dan singkat cerita ya kan, di sini pergilah mereka berdua ke perpustakaan ibu kota cuy. Nah sesampainya mereka itu kayak di perpustakaan ibu kota, mereka ditagih biaya 3 koin silver. Dan tentu aja yang ngebayar ini adalah si Rio itu cuy. Ya di sini kan si Rio sama si Riselote itu kayak sempat berpisah gitu cuy selama 30 menit lamanya karena si Rio itu kepo akan sesuatu dan si Riselote itu ada sebuah kepentingan juga cuy.
cuy. Ya di sini si Rio itu kagum gitu cuy sama koleksi buku yang ada di perpustakaan ibu kota. Apalagi dia itu juga kepo ya kan sama kisah si Orion 300 tahun yang lalu. Karena banyak banget rumor buruk tentang dia itu cuy. Dan dia tuh kayak kepo ya kan sama hal yang dilakuin sama si Orion di masa lalu cuy. Sampai ya dia itu kayak mutusin ya kan buat mencari tahu soal cincin paralyze miliknya. Karena dia tuh kayak kagak menemukan gitu cuy sebuah informasi mengenai sosoknya si Orion. Yang malah ya gara-gara kayak mencari tahu soal cincin paralyze ini ya kan, dia itu malah nemuin gitu cuy gambar dari foto pemilik cincin masa lalu, yaitu si Guildmaster kegelapan. Yang dimana si Rio itu kayak nemuin sebuah pesan ya kan, kalau semua jika seseorang itu kayak bertemu sama sosok peri ini ya kan yang ngeberiin dia cincin, jangan pernah meminta apapun, jangan pernah mengatakan apapun, karena kalau semua dia itu kayak mengutarakan keinginannya dia ya kan di hadapan peri ini, maka dia itu akan terkena sebuah kutukan gara-gara permintaannya sendiri cuy. Yang menurut si Rio ya kan, ini itu adalah sebuah saran yang bagus untuknya cuy, karena si Orion itu malah ngasih berkah aneh-aneh ke dia anjir. Nah di sini cuy, melanjutkan baca bukunya, si Rio tuh kayak ngeliat ya kan ada sebuah buku yang ngeliatin ada orang yang kayak lagi pose kagak jelas anjir sambil kayak telanjang gitu lah cuy. Cuman ya karena ini tuh orang jelek ya kan, dia tuh jadi bingung gitu cuy, ini tuh buku apaan. Sampai dia itu dikejutin sama sosoknya si Riselote yang malah dibuat birahi itu cuy. Karena ya yang dibaca sama si Rio itu bukan buku soal anatomi tubuh ya kan, melainkan majalah porno anjir. Ini orangnya jelek anjir, kayak sih disangka monyet sama serius. Yang sontak ya kan gara-gara hal ini itu kayak ngebuat si Rio kaget gitu cuy. Kok bisa ada buku dewasa kayak gini bentukannya. Jadi dia tuh kayak kagak minat anjir. Makanya dia tuh kayak kagak tegang sama sekali waktu baca buku itu gitu cuy. Yang karena hal ini ya kan sama si Rio itu kan langsung dibalikin gitu cuy bukunya ke dalam rak di perpustakaan. Karena dia tuh malu banget sama si Riselote cuy. Dan di sini akan pas kencan mereka itu udah selesai dan si Rio tuh kayak balik ke penginapannya, kita malah diliatin gitu cuy sama si resepsionis yang malah ngasih tahu kepada si Rio kalau semua ada tamu yang lagi nungguin si Rio di depan kamarnya. Ya si resepsionis bilang kalau ya ada sosok elf yang nungguin dia gitu cuy. Tapi ya karena demi menjaga reputasi penginapannya ya kan dari sosok orang-orang yang jelek-jelek ini ya kan, si resepsionis itu kayak nyuruh si Rio itu cuy agar segera mengusir elf tersebut dan melarangnya untuk menginap di kamarnya si Rio cuy. Dan siapa yang menyangka kalau semua sosok elf ini itu bukan si Iris, melainkan si Sylvia cuy. Yang kagak basa-basi ya kan, baru aja ngeliat si Rio, dia itu langsung mendekap si Rio itu cuy, sambil kayak bersiap buat nyerang dia cuy. Ya lo tau ya kan kalau semua di dunia ini tuh kondisinya kayak kebalik gini ya kan. Dan di sini si Rio tuh ya sebenarnya mau diperkaos ya kan, tapi ya si Rio kayak ngebiarin aja anjir. Bahkan raut wajahnya tuh kayak pengen banget diserang sama si Sylvia gitu cuy. Ya si Rio tuh kayak ngasih tahu ya kan kalau semua bukannya si Sylvia itu udah punya suami gitu cuy. Jadi ya bakalan gawat banget jika dia itu ketahuan main sama dirinya. Cuman ya gara-gara ngeliat burungnya si Rio yang gede banget, ya itu malah jadi grogi gitu cuy pada saat mau menyerang si Rio. Cuman ya karena kagak tahan juga ya kan, dia pada akhirnya masukin anunya ke anunya si Rio cuy. Tapi di sini mereka tuh kayak malah nge-freeze anjir, kayak udah gini aja ya perasaannya ya kayak gitu anjir. Karena si Sylvia tuh ya cuman diem aja abis ngelakuin begituan gitu cuy. Kayak kagak ada gerakannya, kayak diem aja udah. Ya si Rio di sini bilang ya kalau gini doang tuh ya mana cukup baginya cuy. Terus ya dia itu kayak ngasih paralyze ke si Sylvia itu cuy. Yang malah di sini si Rio malah jadi mainin si Sylvia cuy. Gara-gara si Sylvia itu kagak bisa gerak anjir. Ya di sini ya kan pas sudah main sama si Sylvia itu nyeritain kalau ya dia itu udah kagak bisa ngebikin suaminya puas sama dirinya itu cuy. Karena baru aja dimasukin miliknya, suaminya itu udah keluar duluan cuy. Ya ini sih kayaknya si suaminya tuh sadar anjir kalau sama sebuah kenikmatan itu waktu lu masukin tiba-tiba keluar aja. Harusnya sih suaminya sadar ya kan kalau sama si Sylvia tuh sebenarnya cantik anjir. Cuman mungkin gara-gara konsep dunianya terbalik ya kan. Iya sih. Kayak jadi tanda tanya anjir di sini sumpah. Ya di sini kan si Sylvia tuh nyeritain kalau ya pada saat dia tuh kayak masukin dan suaminya malah keluar duluan, itu malah ngebuat dia jadi diusir gitu cuy, karena disangka kagak bisa muasin suaminya. Yang bahkan ya si Sylvia pas nyeritain beginian itu kayak malah nangis gitu cuy kepada si Rio. Gara-gara ya di sini si Sylvia tuh udah kagak pernah diajak lagi gitu cuy. Ya intinya ya kan alasan kenapa si Sylvia tuh kayak tiba-tiba nyerang si Rio ya karena dia itu udah gak kuat gitu cuy. Karena ya lihat suaminya itu malah main sama istrinya cuy. Yang malah ya di sini si Sylvia itu kagak diajak gitu cuy. Makanya dia tuh kayak sedikit kecewa. Apalagi ya dia itu juga abis ngeliat si Rio ciuman mesra sama si Iris cuy. Jadi ya dia itu juga pengen juga dimainin cuy. Maksud gue di sini bukan dimainin anjir, tapi si Sylvia tuh kayak pengen dikasih kasih sayang gitu cuy.
Ya di sini kan pas mereka itu pada akhirnya malah lanjut ke ronde kedua, si Rio itu kayak nyuruh si Sylvia itu cuy, kalau sama mereka itu kayak pengen lanjut lagi ya kan, mending si Sylvia itu cerai aja itu cuy sama suaminya yang sekarang. Terus ya dia itu bisa balik main sama si Rio cuy. Meskipun ya dia tuh kayak bentar lagi bakalan pulang ke kotanya dan nggak akan bisa bertemu sama si Sylvia lagi. Ya mendengar hal ini si Sylvia itu kayak cukup senang gitu cuy. Meskipun awalnya dia tuh kayak kaget dan kagak mau nyerahin suaminya itu cuy, karena nyari suami aja sulit menurut dirinya. Oh ya di sini si Rio tuh juga bilang gitu cuy, kalau sama jika si Sylvia tuh kayak pengen main sama dia ya dia tuh kagak mau gitu cuy main sama istri orang karena bakalan beribet gitu cuy. Dan karena hal ini ya kan si Sylvia itu malah setuju gitu cuy, sambil dia tuh bilang kalau sama dia itu akan menemui si Rio lagi setelah menceraikan suaminya cuy. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan, ini pendek aja anjir karena gue lagi ada kesibukan ini sumpah. Gue mau ujian kuliah gue anjir, jadi ini rada gawat sih. Tapi mungkin nanti malam lah ya kan, kalau video ini tuh aman bakalan gue lanjut lagi sih cuy. So mungkin sekian dulu akan buat konten kali ini, gue udah undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.